Coba jawab jujur. Kapan terakhir kali kamu bisa duduk diam selama 30 menit tanpa buka HP, tanpa scroll TikTok, tanpa ngecek notif? Atau kapan terakhir kali kamu bisa baca buku satu bab penuh tanpa merasa bosan, gelisah, atau kehilangan fokus? Kalau kamu merasa makin susah konsentrasi, gampang cemas tanpa alasan, dan gak bisa lepas dari distraksi digital, kamu gak sendirian. Bisa jadi otak kita sedang mengalami yang namanya brain rot. Ini bukan sekadar istilah slang di internet. Ini adalah realita yang perlahan menggerogoti kemampuan kita untuk berpikir jernih, merasa utuh, dan hidup dengan sadar. Kita hidup di era dengan akses informasi tanpa batas. Setiap hari, kita diserbu notifikasi, scroll konten tanpa henti, dan kebanjiran informasi yang enggak semuanya penting. Menurut data dari Data Reportal 2024, rata-rata orang Indonesia menghabiskan lebih dari 8 jam per hari di internet. Dari jumlah itu, sekitar 3 jam lebih dihabiskan hanya untuk scroll media sosial. Di permukaan, ini terlihat normal. Semua orang melakukannya, kan? Tapi di balik itu, otak kita bekerja keras, menyaring, memproses, dan bereaksi terhadap serbuan konten yang datang terus-menerus. Profesor Cal Newport dalam bukunya Digital Minimalism menjelaskan bahwa ketika kita terlalu sering terpapar konten cepat dan dangkal seperti video pendek, meme, dan clickbait, kita sebenarnya sedang melatih otak untuk terbiasa dengan stimulasi instan. Akibatnya, aktivitas yang butuh fokus jangka panjang kayak baca buku, ngobrol serius, atau merenung jadi terasa membosankan dan melelahkan. Masalahnya, ini bukan cuma soal kebiasaan buruk. Ini soal perubahan fisiologis dan psikologis otak kita. Istilah brain rot merujuk pada kondisi menurunnya kualitas fungsi otak karena terlalu banyak paparan digital yang dangkal dan adiktif. Neurosaintis Dr. Anna Lemke dalam bukunya Dopamine Nation menjelaskan bahwa otak kita dirancang untuk mencari keseimbangan antara kesenangan dan rasa puas. Tapi saat kita terus-menerus mengakses hal-hal yang memicu lonjakan dopamin kayak notifikasi, like, video lucu 10 detik, otak kita mulai mengalami semacam kelelahan dopamin. Kita jadi butuh stimulasi lebih untuk merasakan kesenangan yang sama. Apa dampaknya? Kita kehilangan kemampuan untuk menikmati hal-hal sederhana. Kita kesulitan fokus lebih dari beberapa menit. Kita cepat bosan dan cemas saat tidak ada distraksi. Kita jadi sulit berpikir mendalam, bahkan untuk mengenali emosi sendiri. Dan yang paling parah, kita nggak sadar itu sedang terjadi. Pertanyaannya, kalau kita sekarang hidup di dunia yang penuh distraksi, serbuan notifikasi, dan konten cepat, bagaimana caranya kita bisa menjaga otak kita tetap sehat, tetap fokus, tetap punya kapasitas untuk hidup secara sadar dan terhubung dengan diri sendiri? Apakah mungkin membalik efek dari brain rot? Jawabannya, mungkin banget, tapi butuh kesadaran, niat, dan langkah konkret. Berikut beberapa pendekatan berdasarkan penelitian dan rekomendasi ahli. 1. Kurangi paparan konten cepat dan dangkal. Bukan berarti kamu harus meninggalkan media sosial sepenuhnya, tapi kamu perlu selektif. Tanyakan ke diri sendiri, apakah ini memberi nilai atau cuma bikin candu? Dalam Digital Minimalism, Cal Newport menyarankan untuk melakukan puasa digital selama beberapa hari atau minggu, lalu secara sadar memilih kembali aplikasi mana yang benar-benar penting. 2. Latih kembali kemampuan fokus. Seperti otot, fokus bisa dilatih. Coba mulai dengan membaca buku 10 menit sehari, lalu naikkan perlahan. Atau lakukan latihan mindfulness. Duduk diam dan sadar penuh pada napas selama 5 menit setiap pagi. Penelitian dari University of Washington 2020 menunjukkan bahwa latihan mindfulness secara rutin bisa meningkatkan kemampuan atensi dan menurunkan impulsif. 3. Praktikkan boredom, belajar bosan. Salah satu hal paling menakutkan di era digital adalah merasa bosan. Tapi justru dari kebosanan, kreativitas dan kesadaran muncul. Izinkan diri kamu nggak ngapa-ngapain selama 10-15 menit
tanpa distraksi. Seperti yang dijelaskan oleh psikolog Sandiman, boredom memberi ruang bagi otak untuk memproses, merenung, dan beristirahat dari rangsangan berlebih. 4. Jaga kualitas tidur dan kurangi screen time malam hari. Paparan layar sebelum tidur terbukti menurunkan kualitas tidur dan memperburuk fungsi eksekutif otak. Gunakan mode malam atau lebih baik lagi, berhenti menggunakan perangkat 1 jam sebelum tidur. 5. Buat ruang pemulihan kognitif. Luangkan waktu tiap hari untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan layar. Jalan kaki, ngobrol dengan orang tanpa HP, menulis jurnal, berkebun, atau sekadar diam. Ini membantu otak bernapas dan memulihkan diri. Kalau kamu merasa otakmu sekarang gampang ngelak, susah mikir panjang, atau sulit tenang, kamu nggak rusak. Kamu cuma kelelahan secara digital. Dan kabar baiknya, itu bisa diperbaiki. Otak kita punya plastisitas, kemampuan untuk berubah dan beradaptasi. Saat kamu mulai memilih stimulasi yang sehat, melatih fokus, dan memberi ruang jeda, kamu sedang memperbaiki sistem saraf yang terlalu lama dipacu tanpa henti. Bukan dengan cara ekstrim, tapi dengan langkah kecil dan konsisten. Mulai dari sadari, lalu ubah. Bukan dengan niat sempurna, tapi dengan niat sadar. Otak kita sedang pelan-pelan rusak bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena akumulasi dari ribuan distraksi kecil yang kita biarkan setiap hari. Jangan tunggu sampai kamu nggak bisa baca buku 1 halaman pun, atau merasa gelisah hanya karena nggak buka HP selama 5 menit. Mulailah perhatikan, mulailah pelan-pelan, karena kamu butuh otak yang sehat bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk merasakan hidup secara utuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, bantu sebarkan dengan like, komen, dan share. Dan seperti biasa, luangkan beberapa menit untuk memahami dirimu sendiri.